Judul, Hantu di Peron Stasiun. Bagian 1, Legenda Hantu. Di sebuah kota kecil bernama Sumberjaya, terdapat sebuah stasiun kereta api yang telah lama ditinggalkan. Stasiun ini, yang dulunya ramai, kini hanya menjadi kenangan bagi penduduk setempat. Namun, ada satu cerita yang tak pernah pudar, legenda tentang hantu perempuan yang sering muncul di peron dan dalam kereta komuter. Konon, hantu ini adalah arwah seorang gadis muda bernama Rina, yang meninggal tragis dalam kecelakaan kereta bertahun-tahun lalu. Pada malam itu, Rina sedang menunggu kereta pulang dari kota besar, tak sabar untuk bertemu keluarganya. Namun, sebuah kereta melaju kencang dan menghantamnya, merenggut nyawanya seketika. Sejak kejadian itu, banyak penumpang yang mengaku melihat sosok Rina. Mereka menggambarkan perempuan bergaun putih, dengan wajah yang sedih dan tatapan kosong, seolah-olah masih menunggu kereta yang tidak pernah datang. Bagian 2, Pertemuan Pertama. Fajar menyingsing di Sumberjaya, dan stasiun yang sepi mulai dipenuhi suara-suara penumpang yang hendak berangkat. Di antara kerumunan itu, ada seorang pemuda bernama Arif. Ia adalah seorang pegawai kantor yang harus menempuh perjalanan setiap hari dengan kereta. Suatu pagi, saat Arif menunggu kereta di peron, ia merasakan hawa dingin yang aneh. Ia melihat ke arah sudut peron dan melihat seorang perempuan berdiri sendirian, mengenakan gaun putih yang usang. Wajahnya tampak pucat dan matanya menatap lurus ke depan, seolah menanti sesuatu. Arif merasa merinding, namun rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ia ingin mendekat, tetapi kereta yang ditunggunya tiba-tiba muncul. Di dalam kereta, Arif duduk bersebelahan dengan seorang wanita tua. "Apakah kau pernah mendengar tentang hantu di stasiun ini?" tanya wanita itu. Arif mengangguk, menceritakan apa yang ia lihat pagi itu. Wanita itu tersenyum sinis, banyak yang melihatnya. Dia tidak pernah pergi. Bagian 3, Kisah Para Penumpang. Hari-hari berlalu, dan cerita tentang hantu Rina menyebar. Beberapa penumpang mulai berbagi pengalaman mereka. Seorang remaja bernama Rani menceritakan, "Aku pernah melihatnya di dalam kereta, saat kereta penuh sesak. Wajahnya begitu dekat, seolah-olah ingin memberitahuku sesuatu." Seorang pengemudi taksi yang sering menunggu di depan stasiun juga bercerita, "Suatu malam, saat aku menunggu penumpang, aku melihatnya di peron. Dia tampak menunggu kereta yang tidak pernah datang. Hawa di sekitarnya begitu dingin, aku merasa ada yang tidak beres." Bagian 4, Arif yang penasaran. Arif semakin penasaran. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang Rina. Ia mencari tahu dari penduduk setempat dan membaca arsip berita lama. Semua petunjuk mengarah pada satu titik, kecelakaan yang merenggut nyawa Rina. Keberaniannya membawanya ke stasiun pada malam hari, berharap bisa melihat hantu itu lagi. Malam itu, suasana stasiun terasa mencekam. Hanya suara angin yang terdengar. Arif berdiri di peron, menunggu, dan tiba-tiba, sosok perempuan muncul di hadapannya. Rina, dengan gaun putihnya, tampak menunggu kereta. Wajahnya menyiratkan kesedihan mendalam. Bagian 5, Pesan dari Alam Lain. Arif merasa terpanggil. Ia mencoba mendekat, namun Rina tiba-tiba menghilang. Dalam ketakutan dan keingintahuannya, Arif bertekad untuk mencari tahu apa yang Rina ingin sampaikan. Ia menyewa seorang paranormal untuk membantu berkomunikasi dengan arwah Rina. Paranormal itu membawa Arif ke peron tempat Rina meninggal. Dengan berbagai ritual, mereka mencoba memanggil arwahnya. Setelah beberapa saat, Rina muncul dalam wujud yang lebih jelas. Dia tidak terlihat menakutkan, tetapi wajahnya dipenuhi kesedihan. "Kenapa kau masih di sini?" tanya Arif. Rina menjawab dengan suara lembut, "Aku tidak bisa pergi. Aku menunggu seseorang untuk membebaskanku." Bagian 6, Mencari Penebusan. Setelah pertemuan itu, Arif bertekad untuk mencari cara agar Rina bisa tenang. Ia mengumpulkan lebih banyak informasi tentang Rina dan keluarganya. Ia tahu bahwa Rina memiliki seorang saudara yang tinggal di kota lain.
Dengan bantuan paranormal, Arif berusaha menghubungi saudara Rina dan mengatur pertemuan. Ketika saudara Rina mendengar cerita tentang arwah adiknya, ia terkejut dan emosional. "Aku selalu merasa ada yang hilang," katanya. "Aku tidak pernah bisa menerima kepergiannya." Bagian 7, pertemuan terakhir. Arif dan saudara Rina kembali ke stasiun pada malam yang sama. Dengan suasana tenang dan penuh harapan, mereka memanggil arwah Rina sekali lagi. Dalam suasana hening, Rina muncul, wajahnya tampak lebih damai. "Kau telah mencariku," ujar Rina dengan lembut. "Sekarang aku bisa pergi." Saudara Rina menangis, merasakan kedamaian yang datang. "Maafkan aku karena tidak bisa melindungimu," katanya. Rina tersenyum, "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku akan selalu mencintaimu." Bagian 8, keberangkatan. Dengan itu, Rina mengangkat tangan, dan cahaya lembut menyelimutinya. Arif dan saudara Rina menyaksikan dengan haru saat sosok Rina menghilang ke dalam kegelapan, seolah melangkah ke dalam dunia yang lebih baik. Keesokan harinya, Arif datang ke stasiun seperti biasa. Namun, ia merasakan perbedaan. Hawa dingin yang biasa menyelimuti stasiun kini terasa hangat. Masyarakat mulai melupakan cerita hantu di stasiun itu, dan Rina, akhirnya, bisa tenang. Epilog. Sejak saat itu, tidak ada lagi laporan tentang penampakan hantu perempuan di stasiun. Stasiun Sumberjaya mulai ramai kembali, dan Arif melanjutkan hidupnya, mengenang pengalaman tersebut. Ia tahu bahwa hantu itu, meski pernah menakutkan, kini telah menemukan kedamaian, dan kisahnya akan selalu hidup dalam ingatan setiap penumpang yang melintasi peron itu.